Pak Dr. Budiono selaku ahli ya. Ahli dari mana, Pak? Dari Universitas Lampung. Ahli hukum pidana. Ahli hukum tata negara Universitas Negara. Pak, terkait keterangan kita hari ini menjelaskan tentang apa, Pak? Penyalahgunaan kewenangan. Bisa lebih rinci penyalahgunaan? Ya kan anggota dewan itu kan diberikan fungsi berdasarkan kewenangan dalam posisi legislasi, anggaran dan pengawasan. Dan menjalankan selama dari ketiga ini dua itu kan melibatkan pemerintah daerah. Artinya dibahas bersama, diputus bersama. Nah, kalau dalam pengawasan kan dia sifatnya melakukan pengawasan terhadap kesepakatan bersama antara dewan dan pemerintah daerah ya tadi legislasi maupun anggaran tadi. Nah, dikaitkan dengan anggota dewan dilarang korupsi dan nepotisme dikaitkan dengan fungsi tadi gitu. Oke, kaitannya dengan Johan Anwar sendiri, Pak, bisa dipertegas? Ya, kalau Pak Johan Anwar kan wakil ketua ya, kalau nggak salah ya, wakil ketua dalam pengadaan tanah kuburan itu kan dewan tidak punya kewenangan, tidak masuk anggota, kan ada panitia tersendiri. Jadi ketika APBD dan itu sudah disahkan, maka teknis pelaksanaannya itu sudah wewenang daripada pemerintah daerah. Oke, pandangan kita, Pak, selaku ahli terkait kasusnya Pak Johan Anwar sendiri gimana, Pak? Ya, menurut saya kalau didakwanya penyalahgunaan kewenangan nggak ada hubungan dengan Pak Johan terdakwa ya, nggak ada gitu. Karena dia tidak punya kewenangan. Yang melakukan penyalahgunaan kewenangan itu adalah pihak panitia pengadaan tanah. Jadi intinya dakwaan itu tidak ada kaitannya dengan... Iya, tidak ada. Dan kalau misalnya dalam bentuk intervensi, dia Di pasal 2, ya di pasal 2 intervensi itu kan kalau dia kan kalau orang nggak punya pengaruh, nggak punya kewenangan, bisa nggak memberikan pengaruh? Kan saya tadi jelaskan tadi. Lembaga itu kalau dia punya pengaruh diberikan kewenangan. Ada lembaga nggak punya kewenangan, nggak punya pengaruh apa-apa, nggak bisa mempengaruhi. Tadi kalau dicontohkan oleh majelis adalah bahwasannya itu adalah kepala daerah bisa merintahin kadin tanpa ada ya beda dengan ini kan antara wilayah eksekutif, ini wilayah legislatif. Jadi kewenangan, maka dibagi kewenangan itu dalam rangka supaya tidak terjadi menumpuk kewenangan salah satu lembaga. Salah kaprah lah. Ya, saya tidak mengatakan salah kaprah, saya tidak. Majelis hakim tadi bahwa kalau melihat dari keterangan ahli tersebut, kami itu tidak bisa dianggap menyalahgunakan kewenangan di pasal 3 karena dia tidak mempunyai kewenangan terhadap proses pengadaan TPU tersebut. Kewenangan klien kami adalah kolektif kolegial ketika proses anggaran itu diusulkan dan disahkan oleh mereka gitu loh. Jadi ketika proses pelaksanaannya atau sesuai prosedur atau tidak, udah klien kami sudah di luar itu di pasal 3. Nah sekarang kalau di pasal 2 yang tadi ahli jelaskan bahwa dikatakan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan klien kami, lah bagaimana terjadi katanya itu tadi overlapping, di satu sisi kewenangannya di legislatif bisa ditumpuk di kewenangan di eksekutif gitu loh. Jadi kalaupun ada dikatakan kolusi, nepotisme, terus ada korupsi, itu kan harus dibuktikan dahulu tentang fungsi dari si klien kami gitu loh. Kalau klien kami tidak berfungsi dalam proses tersebut, mana bisa dong ditarik-tarik seperti itu gitu loh. Jadi sangat terlihat sekali memang klien kami ini berupaya memang secara politis aja ini dilakukan tindakan seperti ini. Ini yang sangat kami sesalkan gitu loh. Satu saksi lagi Bu nanti? Ya, nanti ahli pengadaan. Jadi yang mengerti tentang proses pengadaan itu lebih tepat di mana, terus nanti apakah ada keterkaitan klien kami dalam